Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kemungkaran itu telah tersebar, meskipun ada di situ orang soleh, ada orang yang melakukan kebaikan, namun kemungkaran ini lebih banyak daripada kebaikannya, maka disitulah Allah mendatangkan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutilah oleh kalian fitnah, yakni hukuman, azab yang tidak hanya menimpa orang yang zolim di antara kalian. Allah kalau telah memberikan azab, yang zolim, yang baik juga kena. Maka Allah mengatakan di sini, wattaqu fitnah, takutilah fitnah, yakni ujian, yakni cobaan ataupun azab, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang yang zalim secara khusus. Apa salahnya anak-anak kecil? Lalu mereka pun ikut dihanyutkan oleh tsunami. Apa salahnya anak-anak kecil? Lalu mereka pun menjadi korban gempa. Dan orang-orang yang rajin ke masjid pun tidak luput. Bahkan orang yang sedang sholat pun tidak luput. Maka di antara sebabnya adalah ketika persen kemungkaran kemaksiatan itu telah lebih banyak daripada kebaikan itu sendiri. Karena itu disinilah dibutuhkan ad-dakwah. Selagi ada yang mendakwahkan kebaikan, ada yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka diharapkan ini masih bisa menjadi sebab Allah menahan azabnya. Tetapi ketika semuanya telah diam dan bisu, pakai rumus cari aman. Kenapa tidak dilarang orang judi? Awak cari aman aja lah. Kalau awak satu lo mengingkari kok, awak lo kan katanya kok, oh orang tu biasa aja lah, awak urusan-urusan masing-masing aja lah. Semuanya telah berprinsip cukup soleh pribadi aja, kan itu prinsipnya. Tidak usah menyalahkan orang lain, tidak usah mendakwahkan, tidak usah menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Ketika itulah Allah menurunkan azabnya. Jadi ketika mereka telah sepakat untuk diam dari mengingkari kemungkaran, sementara Nabi SAW telah memerintahkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya, dengan kemampuan, kekuasaan yang dia miliki. Atau kalau dia tidak mampu, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan dakwah. Sekarang kan ini yang tidak ada, Pak. Dia mampu sebenarnya mencegah dengan tangannya. Misalnya seorang kepala rumah tangga, dia sebenarnya mampu mencegah kemungkaran yang dilakukan anaknya, tetapi dia tidak lakukan. Apalagi kepada orang lain, tentu lebih tidak mampu dia lakukan. Dia mampu memperingati istrinya untuk keluar rumah tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Dia mampu, tapi tidak dia lakukan. Dia membisu dari kemungkaran yang ada. Dia mencukupkan soleh pribadi saja. Maka ini menjadi sebab tersebarnya kemungkaran dan sedikitlah kesolehan kebaikan yang ada. Ketika ini yang terjadi, maka Allah bisa saja menurunkan azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim, tapi orang yang baik pun akan kena oleh azab itu. Hanya bedanya di mana? Seseorang dibangkitkan berdasarkan keadaan masing-masing. Orang yang zalim tertimpa azab, berarti dia mati dalam kezaliman. Dan orang yang soleh, dia terkena juga oleh azabnya, maka dia dibangkitkan di atas amal apa dia berada. Meskipun di dunia dia terkena oleh azab tersebut, oleh musibah tersebut.